Bisa, Pak. Oh, bisa, Pak. Ada Oke, tulisannya. oke, kita mulai lagi ya. Berarti besok ingetin lagi caranya gini. Oke, sudah. Sekarang muncul lagi PowerPoint. Sudah muncul PowerPoint di layar kamu? Sudah, Pak. Oke. Nah, PMK-nya 243 sampai hari ini. Jadi kalau nanti ada perubahan ya kita stop tetap PMK di sini karena sudah sesuai dengan RPS ya, nggak mungkin diubah-ubah terus. Nah, kemudian di sini dibunyikan definisi SPT. Apa aja SPT itu? Nah, SPT itu seperti ini. Jadi adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, baik objek bukan objek, harta, dan kewajibannya sesuai undang-undang pajak. Nah, ini memang mazhabnya mazhab PPH sekali ya, karena kalau PPN itu tidak akan mengenal harta dan kewajiban. Kamu mungkin juga sudah belajar PPH, udah belajar ngisi SPT orang pribadi mungkin, atau pernah mendengar ya, isian dari saudara kamu, ayah ibu kamu. Nah, itu kan ada pengisian harta dan kewajiban. Nah, ini secara umum. Nah, kemudian, nah ini di kotak yang paling atas tuh di PowerPoint berikutnya, itu kan panjang lebar, berisi tentang untuk melaksanakan pasal dan seterusnya, hukumnya hukum acara, nomor 683 ya, bagaimana telah diubah dengan 16/2009 dari Undang-Undang KUP ini. Tentang cara yang kemudian diturunkan Menteri boleh membuat PMK tentang SPT. Nah, pojok kiri atas itu kan ada tulisan PMK 243 tentang SPT, ngatur SPT. Kemudian didefinisikan di situ. Nah, muncullah jenis SPT. Ada 2, yang tahunan berarti milik PPH karena PPN tidak memiliki SPT tahunan. Satu lagi SPT masa. PPH juga memiliki ya kan, nggak PPH 21 tuh SPT-nya masa, PPH 22, 23 dan PPN. Nah, kuning makanya kita kasih kuning ini sebagai menunjukkan bahwa kita akan konsentrasi di area PPN. Nah, jenis-jenis SPT tadi mungkin kamu pernah dengar di semester sebelumnya. Itu bentuknya ada yang dokumen, bentuk hard copy, ada yang elektronik. Kalau sekarang semuanya sudah elektronik. Jadi orang tuh kalau mau lapor sudah pakai e-filing ya. Jadi pakai ISPT kalau dalam bahasa ilmiahnya itu ISPT. Kemudian dicolokkan oleh dirinya melalui USB ya atau dikirimkan melalui aplikasi. Nah, semuanya itu ujungnya sama, SPT tahunan PPH, SPT masa. Jadi mau bentuk yang di nomor 2 di kolom kedua itu elektronik tuh sebenarnya alat bantu saja merubah dari kertas menjadi elektronik, paperless. Nah, dasar-dasar isinya apa, bagaimana, mengapa, nah itu tetap harus kita pahami, makanya kita sekolah di D3 pajak ini. Nah, SPT masa PPN di kolom sebelah kiri itu yang jenis, terdiri dari buat pemungut dan bukan pemungut. Nah, jadi ada 2 dia, pemungut dan bukan pemungut. Nah, kemudian di slide berikutnya, peta formulirnya seperti apa? Nah, ini. Jadi SPT masa PPN itu terdiri dari 1111, 1111 DM, 1107 put. Jadi kalau dalam sejarahnya itu angka 11 di belakang itu menunjukkan mulai 2011 SPT jenis ini mulai digunakan. Nah, yang 07 ini berarti dia baru ada dimulai di 2007. Kenapa belum ikutan ya? Mungkin dia ketinggalan kereta waktu itu ya.
Nah, nggak tahu kenapa belum diubah. Mungkin ya nggak perlu diubah karena sudah bisa mewadahi kebutuhan-kebutuhan sampai hari ini. Nah, 11-11 terdiri dari 7 lembar. Induk, lampirannya, SPT 11-11, 3 lembar. Induk, lampirannya 1-2. 11-07 put, 3 lembar, induk, lampirannya 1-2. Nah, kesemuanya ini nanti akan kita pelajari, cuman kali ini kita pengenalan dulu induk-induk dari masing-masing SPT ini buat siapa, mengapa. Tuh ceritanya. Nah, kita masuk dulu ke sini. Jadi bentuk SPT yang kertas dan elektronik menurut PMK yang tadi kita udah sebutin, itu paling sedikit memuat di dalam pasalnya itu. Jenis pajak, nama WP, NPWP, jadi identitas nih. Masa pajak, bagian non pajak, tahun pajak yang bersangkutan, dan tanda tangan WP atau kuasa hukum. Jadi paling sedikit memuat kalau versinya PMK tuh harus paling memuat tuh 4 ini. Nah, di dalam turunannya berikutnya, dalam pasal untuk SPT masa PPN, selain memuat yang ada di pasal 4, isinya 4 ini, dia juga berisi. Jadi, tentang jumlah penyerahan, dasar pengenaan, pajak keluaran, pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau lebih bayar kan bisa saja setelah PKPM disandingkan PM-nya lebih besar. Tanggal store berarti kalau PK-nya lebih besar dari PM kurang bayar, nah store-nya tanggal berapa? Dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha untuk non pemungut. Sedangkan yang pemungut jumlah dasar pengenaan pajak nggak ada mirip nih. Kemudian dia nggak ada penyerahan, nah, karena ya dia mungut. Mungut kan tuh berarti orang yang beli, subjek yang dalam posisi konsumen. Kemudian jumlah pajak yang di-store dari yang mana yang dia pungut. Kan dia beli, terus dia pungut, dia store. Nah, kemudian tanggal pemungutan berarti kapan dia mungut nih. Tanggal store, kapan dia store ke kas negara, dan data lainnya. Oke. Nah, maksud jenisnya kita coba ambil formulirnya. Kalian udah pegang semua belum formulirnya masing-masing? Atau mungkin ada soft copy-nya? Sudah pegang, Melina, soft copy-nya? Udah, Pak. Oke, atau pegang kertasnya kalau sempat nyetak. Sudah ya, supaya nggak kebingungan nyari ininya, posisinya itu ada di mana. Ya, kita lihat ya sekarang ya. Kita masuk ke 11-11 dulu. Kalau di layarmu mungkin nggak jelas. Sorry, ini kok 11-11 DM. Bentar. Kita cari 11-11. Nah, ini. Kok DM lagi? Bentar. Apa belum dibuka? Masih DM. Ntar saya cari SPT-nya. Oke.
Nah, 11-11. Kelihatan nggak? Mungkin burem ya tempat kamu ya. Nah, kalau kamu punya 11-11, kamu pegang pakai kertas, atau kamu punya soft copy-nya, silahkan buka di layar kamu sambil mendengarkan suara saya. Oke, nah di atas itu, judul SPT kan ada tuh, surat pemberitahuan masa PPN. Itulah yang disebut jenis pajak. Yang dari 4 isinya minimal itu loh. Nah, kemudian kamu lihat sebelah kiri, row yang pertama nama PKP. Row yang sejajar dengan dia, NPWP. Di bawahnya NPWP ada masa pajak. Bisa diisi 01 sampai dengan 01 2020 misalnya. Tahun buku 01 sampai 12, berarti dia pakai buku takvim atau anggaran. Kemudian sebelah kirinya masa itu alamat ya given dalam soal, telepon, HP, clue juga given dalam soal. Yang kita nggak omongin itu karena kita bukan D3 pendataan penilaian, bukan. Jadi kita lebih ke materinya. Nah, kemudian row yang berikutnya ada tulisan pembetulan. Nah, di pembetulan itu ya 1 sampai nggak terhingga. Tapi kalau dia normal, SPT-nya diisi 0. Berarti di sini 0. Dalam kurungnya 0 juga berarti normal. Nah, yang kotak ada wajib pajak PPN BM ya biasanya kalau dia pabrikan mobil, pabrikan barang-barang yang dikategorikan mewah, dia akan diisi di situ. Jadi apapun juga bentuknya nanti elektronik, Android kayak atau lewat iOS aplikasi atau apapun, isinya ya pasti akan menerjemahkan dari yang ada di manual ini. Jadi kita kalau nggak belajar dasarnya ini, bentuk-bentuk konvergensi lanjutannya kita akan kebingungan. Oke, kita masuk berikutnya. Romawi pertama di 11-11. Romawi pertama di pojok kiri atas itu tulisan penyerahan barang dan jasa. Nah, penyerahan barang dan jasa ini juga termasuk yang tidak objek PPN. Nah, nanti saya jelaskan. Kita baca pertama dulu ya. Romawi 1A1, ekspor. Nah, DPP-nya ditulis di sini. Nah, ada kurung, ada kotak nih A.1 ini artinya dia merujuk kepada formulir di belakangnya AB. Tapi kita belajarnya jangan ke situ dulu, ke sini aja dulu. Nanti kita kebingungan. Ekspor. Nah, karena ekspor itu 0% alias dia tidak ada PPN-nya, maka di sebelah kanannya PPN-nya nggak ada. Di sistem dia juga tidak dibutuhkan menulis PPN. Kemudian yang kedua, penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri apabila dia lawan transaksinya yang bukan pemungut, yang bukan berfasilitas, maka dia harus mungut sendiri. Misalnya ada sebuah supermarket, apalah dekat kampus ya, mungkin kamu tadi ada yang dari sana ya, di suatu ketika di tahun yang lalu. Nah, supermarket tersebut akan mungut PPN. Nah, PPN seperti itulah yang ditulis di sini. Kamu beli buku ke toko buku, beli pensil, nah kamu dipungut seperti ini, maka dia akan lapor DPP-nya di sini, PPN-nya sebelah kanannya. Kemudian nomor 3, penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut, maka misalnya saja kalau kamu udah belajar di semester lalu, BUMN PT PAL misalnya, dia menjual kapal ke PT Pelni. Nah, PT Pelni lah yang memungut PPN selaku pembeli konsumen kapal itu. Maka PT Pelni selaku pemilik SPT PPN ini melaporkan penyerahan yang dipungut oleh pemungut. PPN yang dipungut oleh pemungut ditulis di sini. Kemudian kalau ternyata kapal itu tidak berada dalam posisi yang di sini, tapi ternyata berfasilitas tidak dipungut ya, ternyata berfasilitas. Jadi kalau kapal itu ternyata berfasilitas, taruhlah kalau yang
dipungut biasa, PT PAL membeli baja ke Krakatau Steel. Nah, Krakatau Steel SPT-nya dia penyerahan kepada pemungut karena dia jual baja kepada PT PAL. Nah, kemudian yang tidak dipungut lainnya, misalnya saja, misalnya saja ada PKP jual ke kawasan ekonomi khusus atau ke Batam. Nah, ya, dia bunyinya memang kawasan bebas, tapi PPN-nya tidak dipungut. Nah, dia lapornya di sini. Kemudian kalau entitas tersebut menjual BKP atau menyerahkan JKP, maka dia posisinya bebas. Ditaruh di sini, ke kedutaan misalnya. Di A5. Nah, semuanya dijumlahkan dari yang ekspor sampai yang dibebaskan, sedangkan yang PPN dari yang dipungut pemungut sampai yang dibebaskan. Kemudian misalnya saja ada entitas itu jual bubur. Ya, bubur itu dia jual bubur yang dalam bentuk instan ya, atau dalam saset. Selain dia jual bubur dalam saset tadi, dia juga ternyata punya ladang pertanian, yaitu panen beras. Dia jual beras juga. Nah, beras itu taruh di sini. Nah, Romawi 1 sampai ABC tadi dijumlahkan di dalam bagian jumlah seluruh penyerahan. Nah, inilah yang disebut omset seluruhnya atau total penyerahan. Baik barang dan jasa. Maka alhasil seharusnya omset yang ada di PPN juga selaras dan sebangun jumlahnya dengan omset yang ada di PPH. Seperti itu. Kemudian masuklah ke, tadi kan kalau yang PT masa PPN biasa sudah 11 ini, bukan pemungut, dia ada 7 kan. Masuklah berapa jumlah kurang yang harus dilunasi. Taruhlah misalnya udah ada PM-nya di sini penghitungannya. Nah, kurang dilunasi itu adanya di 2 Romawi huruf G. Kurang bayar, tanggal bayar, ada tanggal, bulan, tahun, NTTPN ini, NTPN-nya adalah 16 digit yang keluar dari sistem perbankan atau MPN, Gerbang Nasional Pembayaran. Nah, itu unik, ditulis di sini oleh PKP, terus dilaporkan. Nah, kemudian kita lewat dulu yang lain. Nah, misalnya dia ada kegiatan membangun sendiri. Dia tulis di sini nih, di Romawi 3, ABC. DPP-nya berapa membangun sendiri? Ada yang bisa jawab nggak? 20%, Mbak. 20%. Nah, 20% dikali dengan jumlah biaya yang dikeluarkan, dituliskan di Romawi 3, A ini. B-nya ya 10% dari A. Kemudian dilunasi tanggal berapa paling lambat? Tanggal 15 bulan berikutnya. Pinter. Itu ini ditulis, misalnya biaya yang dikeluarkan tuh bulan Maret 100 juta. Nah, 100 juta kali 20%, taruh di sini. Kemudian PPN terutang 10% dari jumlah yang tadi dilunasi hari ini, 15 April 2020. Kemudian ada juga kemarin di semester 2, kamu tahu ada PKP yang berhak mengajukan restitusi. Nah, PKP yang berhak mengajukan restitusi itu ya misalnya membeli barang modal seperti mesin ya. Nah, dia bisa minta restitusi atau dia milih pakai SKB dibebaskan. Nah, dia milih yang restitusi. Nah, ternyata di tahun kesekian dia tidak memenuhi kriteria alias gagal berproduksi. Yang sudah dia klaim kembali harus dia bayarkan lagi kepada negara,
dia tulis di Romawi 4 huruf A, dilunasi tanggal. Nah, terusnya ya kan, paling lambat adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Nah, kemudian misalnya dia ada entitasnya pabrikan dari barang-barang mewah. Dia kan menuliskan PPNBM yang harus dipungut sendiri berapa di sini. Dia tulis. Nah, kalau dia jualnya misalnya ke pemungut, ya dia nggak tulis di sini. Ya. Dia tulisnya penyerahannya saja tadi yang di atas, PPNBM-nya yang nanti SSP-nya disetorkan oleh pembeli, nah itu yang harus dia minta. Gitu. Sehingga dia tidak perlu lagi melaporkannya. Karena PPNBM sendiri kan tidak bisa dikreditkan, maka di sini tidak ada pengkreditan pajak penjualan barang mewah yang dipungut kepada pihak lain. Nah, kemudian kalau dilunasi di sini, kemudian ini kelengkapan nih administrasi, jadi dicawang-cawang dalam sistem atau dalam kertas. Kalau dia pakai surat kuasa ditulis di sini. Kemudian kalau ada SSP-nya berkali-kali dia bayar lembarnya dan lain sebagainya kalau memang dia butuhkan. Nah, kemudian tanggal dia mengetahui telah mengisi dengan jelas, benar dan lengkap. Kalau dia adalah PKP, dia akan isi kotak di sini, sedangkan kalau kuasa kotak di sini, tanda tangan, dan seterusnya. Jadi ini given. Jadi kalau kamu ngisi soal ujian tuh diisi yang given-given dulu. Nama WP, NPWP, ya, bulan tahun, masa pajak, tanda tangan, tanggal, dan sebagainya. Jadi baru mikir yang angka-angka. Mungkin seperti itu yang bisa saya berikan dulu. Kita break dulu ya, 20 menit untuk melihat lebih jauh. Nanti kita masuk ke SPT PUT. Gimana, ada yang mau bertanya? Bapak mau tanya. Siapa yang mau nanya? Yang nanya nih? Husnul, Kasih Pak. tangan dong. Kusnul, ya, oke. Gimana Kusnul? Mau tanya Pak, tadi kurang jelas pengisian yang pojok kanan atas yang masa itu yang sampai dengan itu, Pak. Oke. Jadi sebenarnya di dalam peraturan pengisian itu boleh sebenarnya bisa wajib pajak tuh mengisi langsung lebih dari satu masa. Bisa langsung duduk 12 bulan gitu. Tapi pada kenyataannya sistem pembayaran kita dan jatuh tempo PPN itu per masa pajak. Nah, alhasil tidak bisa dipraktekkan. Jadi tetap misalnya isi masa pajaknya itu Januari misalnya diisi 0101. Februari 0202. Paham sampai di sini? Iya, Pak, paham. Nah, sedangkan yang tahun buku itu adalah 0112. Artinya dia menunjukkan tahun bukunya mengikuti tahun buku anggaran atau tahun takwim. Kalau dia isinya 06 sampai dengan 07 misalnya, 0706 berarti dia mengikuti setengah tahun. Nah, biasanya itu PMA ada yang begitu, dia menggunakannya 6 tahun. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Pak. Oke, cukup ya. Berapa orang yang masuk 39 ya? Kalau kelas ya, benar 39 ya? Iya, Pak. Oke, aman ya. Oke. Diki bisa dengar suara saya, Diki? Oke, mungkin sedang tergangguan ininya ya, komunikasinya. Alifa bisa dengar saya, Alifa? Bisa, Pak. Oke. Ya oke, saya rasa itu dulu. Nanti kita akan mulai lagi di 8
8.20 ya. Ini kan 8.07 nih kalau di jam saya ini 8.20, kita mulai lagi 10 menit atau 15 menit kemudian. Nah, saya berharap kamu udah pegang SPT DM atau 1107 put supaya bisa membandingkan perbedaan dan pengisian secara umum dulu. Induknya itu seperti apa ujungnya yang dibutuhkan oleh DJP ketika itu. Oke, itu aja dulu. Sampai ketemu lagi. Tapi kita foto dulu dong supaya bukti. Udah, coba videonya nyalain dulu dong biar mukamu kelihatan. Oke. Empat kan? Oke, sip. Ya, tangannya kayak gitu tuh, kayak Melki tuh, membeku tuh. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke, sampai jumpa di 15 menit atau 10 menit di mendatang ya.